perkenalkan, nama saya Ayu Mentari Situmorang, kelas 12 IPA 4, kelompok 5. Jadi kami kelompok 5 akan membahas materi tentang siklus Krebs dan siklus elektron. Sebelum itu, saya akan perkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Falzar Ramadan. Halo, perkenalkan, nama saya Ayu Mentari Situmorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfi Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Dwi. Perkenalkan, nama saya Salwa Anazulha. Saya Hanabian Kases Cawan Lukas. Di sini saya akan membahas pengertian dari siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Proses ini terjadi dalam mitokondria sel yang membawa asetat aktif berupa asetil-CoA dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Terkait dengan segi metabolisme biokimia, siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini berasal dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Proses tersebut mengakibatkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan, sehingga siklus Krebs ini merupakan proses konversi lemak dan karbohidrat menjadi energi berupa ATP. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dari siklus Krebs yang akan dijelaskan oleh Nurul Alfi dan Rida Dwi. Setelah di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus Krebs. Tahapan pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi pergabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat. Enzim lalu dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Pada proses kedua, yaitu sitrat yang telah dihasilkan dari proses sebelumnya, kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Proses ketiga yaitu dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Lalu isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Baiklah, sekian, terima kasih. Tahapan kelima ada suksinil CoA yang kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini juga dibantu oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang akan menjadi ATP, sehingga menjadi energi yang dibutuhkan oleh jaringan. Pada tahapan ke-6, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksimat dehidrogenase. Pada tahapan ke-7 ada proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon, sehingga menghasilkan produk berupa malat. Pada tahapan ke-8, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil-CoA, sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Selanjutnya ada pengertian transfer elektron dan siklus 1 yang akan dijelaskan oleh Yohana Bianca. Yang pertama itu ada transfer elektron. Transfer elektron atau transport elektron merupakan proses produksi ATP atau energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Nah, proses ini disebut juga dengan fosforisasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Lehigher. Transfer elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya.
Nah, dalam transfer elektron ini, oksigen berperan sebagai penerima elektron yang terakhir dan nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Kenapa disebut dengan transfer elektron? Karena di dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari suatu protein ke protein yang lain. Transfer elektron ini berasal dari FADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, sehingga akan melepaskan energi yang digunakan untuk membentuk ATP atau energi. Selanjutnya ada siklus pertama transfer elektron. Nah, dalam siklus pertama ini, setelah mengalami siklus Krebs, respirasi aerob akan menuju ke tahap sistem transfer elektron, yang pada tahap ini terjadi pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap elektron yang menghasilkan ATP atau energi, hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen. Sistem transfer elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria dengan reaksi sebagai berikut. NADH sama dengan NAD plus tambah H plus tambah 2E min. Terus ada FADH2, reaksinya yaitu FADH plus tambah H plus tambah 2E min. Sekian dari saya, terima kasih. Tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa dan Dimas Filza. Yang kedua adalah elektron akan diteruskan kepada pikion lalu diteruskan kepada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Lalu yang keempat, elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Yang kelima, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 5. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar sel. Tahapan ke-6 dari transfer elektron, yaitu elektron akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian akan berkaitan dengan dua ion H+, yang akan membentuk H2O. Yang ketujuh, bila dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi, memicu terpompanya 3H+, keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Terus yang ke-8, lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Yang terakhir itu proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase dinamakan dengan kesmiosmosis. Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.